Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita fokus ke satu aturan kunci dari buku Richard Templer, The Rules of Management, yaitu aturan 70, jadilah kreatif. Agak kontras ya kedengarannya sama manajemen yang biasanya kaku. Nah, misi kita kali ini adalah menggali kenapa sih kreativitas ini krusial buat Anda sebagai manajer dan gimana cara numbuhinnya berdasarkan buku ini. Yang menarik nih, aturan ini langsung ngingetin ke aturan 84 ya. Hindari pemikiran kaku. Rasanya gampang banget gitu kita kejebak sama cara kerja yang udah ada yang rasanya aman, terus otomatis nolak ide baru. Bener nggak? Buku ini kayaknya nantang zona nyaman kita dari awal. Betul sekali. Yang ditekankan di sini itu, eh, kreativitas bukan sekedar tambahan pemanis, tapi ini kebutuhan fundamental. Coba deh kita kaitkan sama aturan 51, bersiap untuk belajar ulang atau unlearn. Di dunia yang, ya ampun berubahnya cepet banget ini, kemampuan buat ngelepas cara lama yang usang itu jadi prasyarat. Ya prasyarat supaya kreativitas di aturan 70 ini bisa benar-benar jalan. Kalau nggak ada unlearn, ya kita cuma numpuk ide baru di atas fondasi lama yang mungkin udah goyah. Oh, jadi bukan cuma soal punya ide baru aja, tapi juga soal berani buang yang lama ya. Wah, itu ngubah cara pandang sih. Tepat. Dan ini nyambung juga ke aturan 71. Jangan stagnan. Temper kayaknya ngelihat manajer itu bukan cuma, pengelola tugas harian aja gitu. Tapi juga sebagai inovator yang dorong timnya maju. Nah, kreativitas inilah mesinnya biar Anda dan tim nggak kejebak rutinitas yang, mematikan potensi. Nah, untungnya nih, buku ini nggak cuma ngomongin kenapanya aja, tapi juga kasih petunjuk praktis gimana cara numbuhinnya. Contohnya, aturan 36, bersiap mengatakan ya. Intinya sih, ini dorong kita lebih terbuka buat nyoba ide baru, sekecil apapun itu. Bayangin aja, ada anggota tim Anda usul cara baru yang agak aneh gitu buat kelola file project. Nah, aturan ini nyuruh kita bilang, oke, coba deh kita lihat gimana nih jalannya. Ya minimal skala kecil dulu lah. Tujuannya kan bangun budaya yang nerima ide. Pendekatan mengatakan ya itu emang bagus sih buat mancing ide. Tapi mungkin ada yang mikir, bukannya ini berisiko bikin manajer kelihatan kurang tegas? Atau malah buang-buang sumber daya buat ide yang belum jelas? Pertanyaan bagus itu. Kayaknya buku ini ngimbanginya pakai aturan lain juga deh. Kayak pentingnya evaluasi sama nggak ragu ambil keputusan, yang nanti kita bahas juga. Kuncinya mungkin di kesiapan bilang ya, bukan berarti nerima semua gitu aja tanpa mikir. Ini juga diperkuat sama aturan 27, dengarkan ide dari orang lain. Sering banget kan, ide paling bagus malah datang dari tim di lapangan yang paling ngerti masalahnya. Kalau kita cuekin mereka, ya sama aja nutup keran inovasi. Kalau kita tarik lagi ke level pola pikir manajerial, ini nyambung banget. Aturan 65, jangan ragu-ragu, itu nekenin kalau kreativitas butuh berani ambil risiko. Berani bikin keputusan, meskipun ya situasinya nggak pasti. Manajer yang terlalu takut salah bakal susah inovasi kan? Tapi di sisi lain, keberanian ini juga perlu diimbangi intuisi. Kayak disebut di aturan 69, ikuti intuisi Anda. Intuisi ini kadang kedengeran agak abstrak ya. Gimana buku ini ngelihatnya? Jawaban akan muncul ke permukaan. Ini seolah-olah bilang kalau intuisi, aturan 69, itu bukan hal mistis gitu. Tapi seringnya hasil dari pemahaman yang dalam banget dan fokus total sama kerjaan. Keterlibatan mendalam ini yang bikin solusi kreatif muncul secara alami. Kayak momen aha gitu. Jadi intuisi itu lahir dari proses, bukan tiba-tiba datang gitu aja. Oke. Jadi, apa artinya ini semua buat Anda sehari-hari? Kreativitas manajerial itu ternyata bukan melulu soal penemuan gede ya. Lebih seringnya soal gimana Anda mecahin masalah harian secara kreatif. Contohnya di aturan 101, berikan yang terbaik untuk pelanggan Anda. Anda bisa pakai kreativitas buat cari cara baru layanin mereka. Cara yang mungkin belum kepikiran sebelumnya, yang bikin perbedaan nyata buat mereka. Pertanyaan lanjutannya kan, gimana ini dikembangin secara konsisten? Ini bukan bakat bawaan aja soalnya. Templar kayaknya ngasih isyarat kalau ini kombinasi keahlian sama pola pikir. Aturan 45, jadilah proaktif. Kasih saran praktis nih. Jangan nunggu masalah datang baru mikir. Coba deh sisihkan waktu khusus mungkin ya, 30 menit seminggu, cuma buat mikir inovatif. Tanya ke diri sendiri. Gimana ya proses ini bisa diperbaiki? Atau ada nggak cara yang beda banget buat capai tujuan ini? Ini soal ngelatih otot kreativitas secara sadar, gitu.
Oke, jadi kesimpulan utama dari penelusuran kita di The Rules of Management ini, manajemen yang efektif itu bukan lagi cuma soal jalanin prosedur baku. Perlu ada percikan kreativitas, ya kan? Aturan 70. Perlu kelincahan buat adaptasi dan unlearn, aturan 51. Terus keterbukaan sama ide baru dari mana aja, aturan 27 dan 36. Sambil tetap berani ambil langkah, aturan 65. Nah, sebagai penutup, mungkin ada satu pemikiran buat Anda bawa pulang dan renungkan. Templar kan bilang di pendahuluan bukunya, kalau manajemen itu perpaduan seni dan ilmu. Nah, dalam tantangan manajemen yang Anda hadapi sehari-hari, seberapa besar porsi seni itu tadi? Kreativitas, intuisi, dibandingkan porsi ilmu, proses, data analisis, yang menurut Anda ideal. Terus, kecenderungan alami Anda sekarang lebih kemana? Dan ada nggak cara buat nyimbangin kedua sisi ini biar lebih efektif lagi dalam peran Anda? Coba direnungkan.